Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Radiatul Mardiah, NPM 2000034, sesi A Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh filsafat, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina mempunyai nama Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina, atau di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Ia dilahirkan pada bulan Safar di desa Afsana pada tahun 370 sampai 428 Hijriah, sebuah desa dekat dengan Bukhara, pada masa sebuah dinasti Persia di Asia Tengah. Ibunya yang bernama Setareh yang berasal dari Bukhara. Ayahnya bernama Abdullah. Ia adalah seorang sarjana yang dihormati berasal dari Baghlan, kini menjadi wilayah Afghanistan, yaitu sebuah kota penting di masa pemerintahan dinasti Samaniyah. Abdullah sangat berhati-hati dalam mendidik anaknya Ibnu Sina di Bukhara. Sejak kecil, Ibnu Sina memang menunjukkan daya intelektualitas tinggi serta ingatan yang kuat. Maka bukan hal yang mengherankan jika ia mampu menyerap ilmu dengan lebih baik dibanding teman-teman sebayanya. Bahkan di usia muda, ia telah mampu menyerap ilmu para gurunya. Dalam hal ini, guru-guru Ibnu Sina berasal dari berbagai kalangan. Sebagai contoh, ia belajar aritmetika dari seorang pedagang sayuran asal India di pasar. Hampir semua orang yang berpengetahuan luas didekati oleh Ibnu Sina, dan ia belajar dari mereka. Disinilah ia belajar. Kepada gurunya yang bernama Abu Abdullah An-Nakili, ia belajar banyak ilmu mulai dari Al-Quran, sastra, manitik, kedokteran, fisika, metafisika, astronomi, dan lain-lain. Sejak usia muda, Ibnu Sina telah menguasai disiplin ilmu tersebut. Bahkan saat usia 10 tahun, Ibnu Sina telah hafal Al-Quran. Pribadi Ibnu Sina sangat unik. Saat masih remaja, ia membaca buku metafisika yang ditulis oleh Aristoteles. Hanya saja, ia mengalami kesulitan untuk memahaminya meskipun telah membacanya sebanyak 40 kali dan sudah menghafalnya. Akhirnya, ia menemukan buku Al-Farabi yang mengulas tulisan metafisika Aristoteles. Ia membelinya di sebuah kios kecil. Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu kedokteran pada usia 16 tahun. Tidak hanya belajar teori, ia juga mempraktikkannya. Lalu Ibnu Sina pergi ke desa-desa untuk mengobati orang miskin dan tidak mampu, serta menjadi guru bagi anak-anak mereka. Dari pengalaman itulah banyak menemukan metode dan obat-obatan baru. Sina memutuskan meninggalkan tanah kelahirannya dengan berjalan ke Argen, kini berada di Turkmenistan. Di sana, Ibnu Sina sempat diangkat menjadi pejabat di pemerintahan. Namun, karena hanya mendapat bayarannya tidak seberapa, ia melepas jabatannya dan kembali menggembara ke berbagai tempat. Ia berjalan melewati Nishapur dan Merv sampai ke perbatasan Khurasan demi mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minatnya. Saya Fitri Ocio dengan NPM 2008-0018 akan menjelaskan tentang karakteristik pemikiran Ibnu Sina. Karakteristik paling dasar dan pemikiran Ibnu Sina adalah pencapaian definisi metode, pemisahan dan pembeda konsep-konsep secara tegas dan keras. Hal ini memberikan kehalusan yang luar biasa terhadap pemikiran-pemikirannya. Gagasan psikologi Ibnu Sina yaitu kecemasan pada kematian. Menurutnya, ada 3 jenis penyebab kognitif sehingga seseorang merasa takut akan kematian. Yang pertama, ketidaktahuannya seperti apa rasanya kematian itu. Yang kedua, ketidakpastian tentang apa yang terjadi setelah kita meninggal. Yang ketiga, mengendalikan bahasa jiwa akan lenyap setelah kematian. Yang kedua yaitu relasi pemikiran dengan tubuh. Ibnu Sina mengklarifikasi keterkaitan antara pikiran dan tubuh menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu
Ia mempercayai pikiran manusia berkedudukan seperti cermin. Dengan banyak berpikir, cermin manusia akan semakin halus dan mencermelangkan sehingga dapat mengarahkan menuju pengetahuan. Selanjutnya, Ibnu Sina meyakini pikiran mengendalikan tubuh. Terdapat hubungan di antaranya, yaitu menurut Ibnu Sina, seseorang harus mampu menguasai dan mengontrol pikirannya agar ketidakcemasan pada kematian. Hal ini disebabkan di dalam dirinya terdapat potensi hipotensi yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Azwat, saya dari Prodi Bahasa Indonesia PP 2020 NPM 200-826. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karya-karya Ibnu Sina. Siapa Ibnu Sina? Ibnu Sina ia adalah seorang dokter di dunia barat dan ia seorang filsuf ilmuwan, dan kehidupannya merupakan perjuangan yang bisa diteladani bagi masyarakat awam. Ia hidup pada periode ketika manusia muslim sedang mengalami perubahan pesat dan kegelisahan jiwanya tidak dapat memberikan kemerdekaan dan kedamaian yang diperlukan oleh kesibukan pekerjaan intelektual besar seperti yang dikerjakannya. Ia telah melakukan penelitian yang besar dan mendapatkan penemuan penting yang diabadikan oleh sejarah kedokteran. Berikut ini sebagian dari penemuan Ibnu Sina. Dalam cara pengobatan, Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang yang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit. Dalam pengobatan orang yang tercekik kerongkongannya, Ibnu Sina membuat penemuan dari pipa udara yang terbuat dari emas dan perak. Ibnu Sina membuat penemuan ini kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan diteruskan ke kerongkongan untuk mengobati orang yang tercekik dan sulit bernapas. Ia telah berhasil menemukan penemuan ilmiah yang besar, yakni untuk pertama kali dalam sejarah ia memaparkan tentang penyakit tenggorokan dan sebab-sebab tentang penyakit tenggorokan. Ia juga menjelaskan tentang gangguan pada tenggorokan, tanda-tandanya, dan cara pengobatannya. Dalam penyakit menjadi benalu atau parasit, Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cacing ancylostoma yang juga disebut cacing lingkar. Ini berarti bahwa Ibnu Sina telah mendahului dokter Itali dan menemukan jenis cacing ini. Ibnu Sina juga mendeteksi adanya penyakit gajah elef atau tidak dapat menyatukan kembali dengan kuat karena hanya diikat oleh selaput bagaimana selaput lainnya yang mengikat semua tulang, akan tetapi ini tidak kuat. Dalam mengobati penyakit pada kepala, Ibnu Sina mengetahui hakikat ilmiah penting bahwa tulang tempurung kepala apabila pecah tidak dapat melekat kembali seperti tulang lainnya pada. Ia juga berbicara tentang penyakit batuk macam-macamnya dan sebab-sebabnya. Pengetahuan tentang ini masih digunakan di bidang kedokteran hingga sekarang. Elephantiasis yang disebabkan oleh cacing filaria dan bagaimana penjelasan penyebaran di tubuh. Dalam penyakit ginjal dan saluran kencing, Ibnu Sina menjelaskan tentang gangguan akibat penumpukan zat kapur pada saluran kencing, dan ia mampu membedakan antara batu pada saluran kencing ini dengan batu ginjal. Dalam penyakit khusus wanita, Ibnu Sina membicarakan tentang masalah kemandulan, menjelaskan tentang demam yang diakibatkan oleh nifas, aborsi atau pengukuran kehamilan, kanker yang berserabut, dan tertutupnya saluran pada alat kelamin wanita. Ibnu Sina telah mengetahui hal itu sejak dulu, sebelum manusia menemukan mikroskop. Dalam penyakit syirab, Ibnu Sina menjelaskan tentang sebagian keadaan yang terjadi pada orang yang mengidap penyakit saraf wajah yang disebabkan oleh pengaruh otak, yang disebabkan oleh pengaruh anggota badan tersebut. Dalam penyakit kejiwaan, Ibnu Sina memiliki cara pengobatan yang baik dan efektif. Ibnu Sina memiliki cara yang efektif. Cara pengobatan efektif ini untuk benturan kejiwaan yang diakibatkan oleh putus cinta. Karya-karya Ibnu Sina yang terkenal ialah Asy-Syifa. Buku ini adalah buku filsafat yang terpenting dan terbesar dari Ibnu Sina, dan terdiri dari 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan filsafat ketuhanan. Selanjutnya, An-Najat. Buku ini merupakan ringkasan buku Asy-Syifa dan pernah diterbitkan bersama-sama dengan buku Al-Qanun dalam ilmu kedokteran pada tahun 1593 di Roma, dan pada tahun 1331 Masehi di Mesir. Selanjutnya, buku Al-Isyarat
Tanbi'at. Buku ini adalah buku terakhir yang paling baik dan pernah diterbitkan di Leiden pada tahun 1892 Masehi, dan sebagiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Al-Hikmatul Masyriqiyah. Buku ini banyak dibicarakan orang karena memuat bagian logika. Ada yang mengatakan bahwa isi buku tersebut mengenai tasawuf, tetapi menurut Carlos Nalino bersifat filsafat timur sebagian imbangan dari filsafat barat. Al-Qanun, buku selanjutnya atau Canon of Medicine, menurut penyebutan orang barat, buku ini pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan pernah menjadi buku standar Universitas Eropa sampai abad terakhir, yaitu abad 17 Masehi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Tulang tempurung kepala apabila pecah tidak dapat melekat kembali seperti tulang lainnya pada. Ia juga berbicara tentang penyakit batuk macam-macamnya dan sebab-sebabnya. Pengetahuan tentang ini masih digunakan di bidang kedokteran hingga sekarang. Elephantiasis yang disebabkan oleh cacing filaria dan bagaimana penjelasan penyebaran di tubuh. Dalam penyakit ginjal dan saluran kencing, Ibnu Sina menjelaskan tentang gangguan akibat penumpukan zat kapur pada saluran kencing, dan ia mampu membedakan antara batu pada saluran kencing ini dengan batu ginjal. Dalam penyakit khusus wanita, Ibnu Sina membicarakan tentang masalah kemandulan, menjelaskan tentang demam yang diakibatkan oleh nifas, abrosi atau pengumpulan kehamilan, kanker yang berserabut, dan tertutupnya saluran pada alat kelamin wanita. Ibnu Sina telah mengetahui hal itu sejak dulu, sebelum manusia menemukan mikroskop. Dalam penyakit syirab, Ibnu Sina menjelaskan tentang sebagian keadaan yang terjadi pada orang yang mengidap penyakit saraf wajah yang disebabkan oleh pengaruh otak, yang disebabkan oleh pengaruh anggota badan tersebut. Dalam penyakit kejiwaan, Ibnu Sina memiliki cara pengobatan yang baik dan efektif. Cara pengobatan efektif ini untuk benturan kejiwaan yang diakibatkan oleh putus cinta. Karya-karya Ibnu Sina yang terkenal ialah Asy-Syifa. Buku ini adalah buku filsafat yang terpenting dan terbesar dari Ibnu Sina, dan terdiri dari 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan filsafat ketuhanan. Selanjutnya, An-Najat. Buku ini merupakan ringkasan buku Asy-Syifa dan pernah diterbitkan bersama-sama dengan buku Al-Qanun dalam ilmu kedokteran pada tahun 1593 di Roma, dan pada tahun 1331 Masehi di Mesir. Selanjutnya, buku Al-Isyarat wa Tanbi'at. Buku ini adalah buku terakhir yang paling baik dan pernah diterbitkan di Leiden pada tahun 1892 Masehi, dan sebagiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Al-Hikmatul Masyriqiyah. Buku ini banyak dibicarakan orang karena memuat bagian logika. Ada yang mengatakan bahwa isi buku tersebut mengenai tasawuf, tetapi menurut Carlos Nalino bersifat filsafat timur sebagian imbangan dari filsafat barat. Al-Qanun, buku selanjutnya atau Canon of Medicine, menurut penyebutan orang barat, buku ini pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan pernah menjadi buku standar Universitas Eropa sampai abad terakhir, yaitu abad 17 Masehi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.